तेरे सक्षम में पाप को दिखाना महाराज। देखता हूँ। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul OMG atau Oh My God. Kanji yang seorang tak mempercayai Tuhan atau yang kita anggap sebagai ateis menuntut Tuhan karena dia menganggap Tuhan yang telah menghancurkan usahanya. Semua hartanya dipertaruhkan untuk keberlangsungan usahanya itu dan menghidupi keluarganya. Akan kasih Kanji ini memenangkan kasus yang tak biasa itu. Mari simak baik-baik alur filmnya. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Susila dan seorang pria gendut bernama Mahadev. Dia sedang melakukan pemujaan di sebuah kuil Dewa Krishna. Dan di luar kuil tersebut terdapat sebuah keluarganya sedang meratapi kepergian ibu atau mertuanya. Susila yang melewatinya dihampiri oleh wanita yang sedang berduka atas kepergiannya dan mengundang Susila untuk ikut dalam perjalanan. Hal ini adalah keinginan almarhumah sebelum meninggal dunia. Dalam perjalanan menuju Bandirat dan mendoakan arwah dari almarhumah agar mendapat ketenangan. Lalu Sin berpindah di sebuah toko yang menjual patung-patung dewa. Mahadev yang mendapat undangan untuk ikut, dia mengajak seorang pria dari pemilik toko tersebut. Dia adalah Kanji dan juga suami dari Susila. Ketidakpercayaan Kanji atas Sisu jika arwah tidak akan tenang kalau keinginannya belum dituruti. Karena baginya, seorang yang telah mati, maka itu adalah akhir dari setiap masalah. Kanji melarang Mahadev untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Sambil berbincang, Kanji memeriksa setiap barang dagangannya, sampai di mana dia melihat stok patung Krishna yang tinggal satu. Dia bertanya kepada Mahadev akan tujuan dari perjalanan undangannya. Lalu Sin berpindah di mana Kanji ikut dalam perjalanan undangan tersebut. Tiba di kuil, Kanji tidak ikut masuk. Dia malah berada di sebuah toko penjual patung dewa. Dan ternyata tujuannya ikut adalah membeli patung untuk stok dagangannya yang sudah habis. Di perjalanan pulang, Kanji minum anggur yang telah dibelinya. Mahadev yang mencium aroma anggur dan memintanya. Tidak hanya Mahadev, semua laki-laki yang berada dalam di situ meminta dan meminumnya sampai di mana wanita yang membuat acara perjalanan itu mengetahuinya dan meminta minuman tersebut karena Kanji berkata jika itu adalah air dari sungai Gangga. Jika meminumnya, dia bertanya kepada Kanji, kenapa rasa pada air tersebut sangat pahit. Kanji menjawabnya dengan berkata, jika sungai Gangga sudah tercemar, percaya akan ucapan Kanji, minuman tersebut dimasukkan ke dalam mulut suaminya yang sedang tertidur dengan mulut terbuka. Ketika meminumnya, dia pun terbangun dan berteriak, dan inilah Oh My God. Karena ulahnya kemarin, Susila meminta kepada Kanji untuk meminta maaf kepada sepasang suami istri tersebut. Di hari itu, dia sedang berpuasa. Kanji malah berkata, jika alkohol itu diperbolehkan dalam puasa. Mendengar ucapan Kanji yang selalu mengejeknya dan meminta Kanji untuk menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu, sang istri, Susila berniat untuk berpuasa dengan tujuan menebus dosa atas perbuatan suaminya. Mendengar itu, Kanji terbangun dan berkata, bagaimana bisa jika dosa yang dibuatnya dapat ditebus oleh orang lain? Dan dia pun memberikan analoginya dengan berkata, ini rasanya seperti mengisi ulang baterai ponsel sang istri, dan baterai si Kanji lah yang terisi. Lanjut cerita, Kanji bergegas menuju ke tokonya bersamaan dengan Mahadev. Saat di toko, dia kedatangan seorang pelanggan dan memperlihatkan patung Dewa Krishna dengan warna gold yang memukau. Dia pun mengelabui seorang pelanggan di sana jika patung tersebut muncul dari dalam tanah saat kuil Badria dibangun, di mana seorang musafir suci
bertemu dengan dirinya dan memberikan patung tersebut kepada Kanji. Lalu Kanji membalasnya dengan sekendi air, dan patung itu telah merubah keberuntungan hidupnya hingga dapat membeli sebuah toko dan rumah. Mendengar itu, pelanggan tersebut tertarik untuk membelinya dan meminta kepada Kanji agar menjual patung tersebut kepadanya. Mendengar itu, Kanji berkata jika dirinya akan membusuk di neraka jika dia menjual dewanya. Sambil berjalan keluar, dia melihat mobil dari pelanggan tersebut dan kembali mengelabuinya jika dia akan memberi patung tersebut kepada orang yang lebih pantas, seorang pemuja syahih yang taat dari Rajasthan. Mendengar perkataan Kanji, pelanggan itu mengklaim jika dirinya lah orang yang tepat dan menunjukkan Kanji ke arah mobilnya. Jika dia berasal dari Rajasthan, bahkan dia juga memiliki stiker Om Sai. Lalu Kanji kembali bertanya akan nama dari pelanggan itu. Dia menjawabnya Banwarlal. Bersamaan dengan Kanji terkejut dan berpura-pura jika namanya itu telah dituliskan oleh orang bijak yang telah memberikan patung tersebut. Pelanggan tersebut berkata, tulisan yang aneh. Kanji pun beralasan jika itu adalah bahasa aksara Madrasi. Berhasil mengelabuinya, Banwarlal membayarnya dengan 100 rupiah. Melihat uang tersebut, Mahadev mengeluh, namun itu disangkal oleh Kanji dan kembali mengelabui Banwarlal jika ini hanya tentang keimanan dan tidak ada paksaan, di mana saat dia mendapatkan patung itu, dia hanya memberikan uang sebesar 20 rupiah, namun memberikan kalung emas yang dipakainya. Mendengar ucapan Kanji, Banwarlal lalu memberikan kalung yang dipakainya dan dia pun pergi. Kanji lalu kembali mengeluarkan patung yang sama untuk dijadikan mock-up dan kembali dijualnya. Lanjut cerita, dia melihat putranya sedang melakukan ritual peringatan kelahiran Dewa Krishna di televisi. Ritual yang kerap dinamai Dahi Handi, di mana sebuah guci tanah liat yang diisi dengan mentega, dadi, dan uang digantungkan tinggi sekitar 6-8 meter. Di antara dua bangunan, kelompok pemuda dan remaja akan berlomba membentuk piramida manusia hingga bisa meraih guci tanah liat itu dan memukulnya hingga pecah. Dan hal itu akan dilakukan oleh anaknya yang akan mendaki di puncak para remaja. Khawatir jika anaknya akan terjatuh, Kanji ditemani dengan Mahadev menghampiri putranya di sebuah perayaan yang begitu ramai dan dipimpin oleh seorang ahli agama, yaitu Siddheswar Maharaj dengan para brahmana lainnya. Kanji pun tiba di sana, berusaha menghentikannya, namun kebisingan di lokasi tidak bisa membantu suaranya menjadi terdengar oleh putranya. Lalu dia memiliki ide setelah melihat sebuah spanduk Siddheswar dan mengambil alih mic pada sebuah panggung dan mengatakan jika Siddheswar telah berkata jika Dewa Krishna akan sangat senang jika umatnya meminum susu dan memberikan makan mentega dalam waktu 1 jam yang terhitung dari saat itu. Mendengar ucapan Kanji, Siddheswar pun terkejut bersama dengan Mahadev yang berhasil mematikan sound. Warga pun berbondong-bondong pergi dari tempat itu hingga sepi. Melihat kelakuan Kanji, Siddheswar memanggilnya dan menutupnya jika dia akan dihukum oleh Tuhan. Mendengar itu, Kanji menjawabnya untuk tidak mencoba menakut-nakutinya dengan mengatasnamakan Tuhan. Bahkan dia menantangnya. Seketika terjadilah gempa dan hujan badai. Kanji yang sedang berada di rumah, istrinya pun memarahinya atas apa yang dilakukannya, bersamaan dengan putrinya yang sedang menyaksikan televisi yang menampilkan sebuah berita di mana semua orang mengantri untuk menyuapi patung Krishna. Dan hal itu adalah buah dari ucapan Kanji saat di perayaan tadi. Kanji pun tertawa melihat itu. Namun saat itu, berita pun teralihkan dengan sebuah kabar bahwa ada satu toko yang rubuh akibat gempa. Dan toko itu adalah milik Kanji, di mana banyak toko di daerah tersebut. Akan tetapi, kehancuran itu hanya dialami oleh toko Kanji. Bersamaan dengan itu, adik dari Susila pun menelepon kakaknya akan kejadian yang disaksikannya di TV dan bertujuan untuk mendatangi toko tersebut. Ketika mereka melihat kehancuran pada tokonya, Kanji pun disudutkan
oleh para keluarga dari Susila akan kerugiannya yang mencapai 40 lak. Dengan sikapnya menantang Tuhan, itulah yang menyebabkan kehancuran pada tokonya. Namun Kanji masih tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Bahkan dia berkata dengan berteriak dan menghadap ke atas jika dirinya masih tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan dia pun dengan tenang menunjukkan kepada semua orang yang berada di sana jika dirinya masih memiliki sesuatu dan memperlihatkan sebuah dokumen dari brankas yang berada di tokonya. Dan itu adalah brankas asuransi untuk usahanya. Namun sayangnya, pihak asuransi menolak membayar kerusakan tersebut dengan alasan bahwa kerusakan tersebut akibat faktor alam, di mana pihak asuransi tersebut hanya menjamin kejadian yang menimpanya seperti pencurian, kebakaran, atau penipuan. Itu juga tertulis pada dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kanji. Hal itu membuat Kanji terheran, bahkan dia juga memprotes dengan perjanjian tersebut, di mana dia telah menginvestasikan seluruh penghasilannya di toko tersebut. Bahkan rumah miliknya pun telah digadaikan. Namun dengan klaim Kanji tidak dapat dipenuhi, dia diminta untuk pergi. Kanji pun masih tidak bisa menerimanya. Namun pihak asuransi itu malah memanggil petugas keamanan sampai Kanji melontarkan penghinaan kepada pihak asuransi tersebut. Hal itu membuat Kanji semakin emosi dan melintir tangan petugas asuransi, bahkan merusak jam Rolex milik orang tersebut. Pihak asuransi menambahkan perkataannya, bahkan Kanji seharusnya meminta ganti rugi pada Tuhan. Mendengar hal itu, Kanji bertanya akan dirinya mempercayai keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana, bahkan berada dalam diri semua orang. Pihak asuransi tersebut membenarkan perkataan Kanji. Lalu dengan tangan tertutup, dia kembali bertanya apakah Tuhan juga berada dalam dirinya. Orang tersebut menjawabnya jika itu juga iya. Seketika itu juga Kanji memukulnya sambil berkata itu bukan kelakuannya, melainkan perbuatan Tuhan. Dan dia pun mengambil senapan yang ada pada petugas di sana. Sambil menodongkan senapan itu, dia berkata jika Tuhan yang ada dalam dirinya akan menembaknya. Lalu Kanji berhasil ditahan dan dikeluarkan dari gedung tersebut. Kanji menjadi sangat stres, bahkan dia pun dikejar-kejar oleh debt collector terkait cicilannya. Lalu tiba-tiba ponsel milik Mahadev berdering, dan itu adalah panggilan telepon dari seorang makelar tanah yang ingin membantu menjual tanah bekas toko miliknya. Namun bukan pembeli yang didapat, melainkan sebuah kabar jika ada sebuah patung dewa yang dirusak di tanah tersebut, sehingga tidak ada satupun yang ingin membelinya. Dan menurut isu yang beredar, tempat itu menjadi sial dan terkutuk. Keadaan yang semakin menyudutkan Kanji, dia berdiri ke tepi balkon, hingga keluarganya menyangka jika dirinya akan bunuh diri. Namun dia hanya berkata jika dirinya akan mengajukan kasusnya. Mahadev menganggap tujuan Kanji itu gila dengan menuntut pihak asuransi demi mendapatkan ganti rugi sebesar 3.000 kord. Mahadev yakin jika hal itu sudah banyak dilakukan oleh orang yang nasibnya sama sepertinya. Namun nyatanya dia ingin mengajukan kasusnya dan menyeret dewa atau Tuhannya ke pengadilan. Dengan ketapel di tangannya, dia meluncurkan batu ke arah lonceng kuil Krishna. Keesokan harinya, dia mendatangi beberapa pengacara dan menjadikannya rebutan oleh para pengacara. Namun ada satu yang berkata jika dirinya memiliki hubungan tingkat tinggi. Mendengar hal itu, Kanji berkata jika dirinya mengirimkan surat pemberitahuan. Saat dirinya ditanya siapa yang menerima surat pemberitahuan tersebut, Kanji menjawabnya, dewa. Ketika ditanya akan nama akhir dari Tuan Dewa, Kanji kebingungan. Lalu pengacara tersebut kembali bertanya akan alamat Tuan Dewa yang dimaksudnya. Kanji berkata jika dia berada di kuil. Terkejut mendengarnya, pengacara itu kembali bertanya, dewa apa yang dimaksudnya? Kanji menjawabnya, jika dewa ini maksudnya memiliki banyak nama, dan yang mana yang harus disebutkan, seperti Krishna, Rama, Brahma, Wisnu, Hanuman, dan Durga. Mendengar pernyataan itu, pengacara tersebut emosi dan mengusir Kanji.
Kanji pun berusaha mencari pengacara yang siap membantunya, namun tak ada satupun yang bersedia membantu Kanji. Ditemani oleh Mahadev, dia pun terus mencari hingga di mana dia mendapatkan satu orang yang bersedia membantunya. Dia adalah Hanif Quraisy. Dia adalah seorang pengacara lumpuh yang beragama Islam. Atas saran dari Hanif Quraisy, Kanji membela dirinya sendiri karena dalam peraturan pengadilan di India, jika tidak ada seorang pengacara mau membela suatu kasus, maka ia berhak mengajukan dirinya sendiri untuk membela kasusnya. Hanif hanya bersedia membantu dalam mengumpulkan berkas-berkas pengadilan dan surat menyurat. Karena Kanji tidak mengetahui kemana surat tuntutan dialamatkan, dia tak menuntut Tuhan secara langsung. Akan tetapi, melalui rumah-rumahnya di muka bumi, yaitu di kuil-kuil tempat beribadah. Dengan begitu, perwakilan dari rumah ibadah itu akan hadir memenuhi panggilan pengadilan. Tantangan dari Kanji pun direspon dengan serius oleh seorang guru yang bernama Liledhar Maharaj, seorang guru yang begitu dihormati. Bahkan gugatan yang diajukan Kanji juga memicu amarah masyarakat terhadap Kanji. Para guru atau orang suci telah hadir di pengadilan. Begitu juga dengan Kanji. Dia pun sampai di pengadilan. Hal yang mengejutkan buat Kanji karena dirinya bertemu dengan pihak asuransi dan dia pun mengejeknya. Lalu hakim pun datang dan memulai persidangan. Apakah gugatan yang diajukan Kanji diterima atau ditolak? Pengacara dari pihak terdakwa pun berkata, jika kasus yang digugat Kanji itu tidak berdasar, hanya sebuah aksi publisitas saja, di mana ada penyebab tindakan yang bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 11 tentang peraturan prosedur sipil, kasus tersebut haruslah ditolak. Namun Kanji menolak jika kasusnya ditutup, karena dia hanyalah seorang pengusaha, di mana pihak asuransi yang telah menolak mengklaimnya juga telah berkata kepadanya, jika Tuhanlah yang telah menghancurkan toko miliknya, jadi kepada siapa lagi dia menggugat atas kerugian yang didapatnya, kalau bukan kepada Tuhan. Mendengar itu, Siddheswar pun menjadi marah. Kemarahannya membuat hakim memintanya untuk berdiri di bilik kesaksian. Siddheswar berkata, untuk apa Tuhan menghancurkan toko milik Kanji? Kanji menjawab bahwa pernyataan tersebut sangat tepat. Lalu dia meminta Siddheswar mengatakan kepada pihak asuransi yang membayar kerugiannya. Pengacara terdakwa pun mengelaknya dengan bertanya mengapa asuransi mau membayar kerugian Kanji jika Kanji telah menandatangani persetujuan syarat dan ketentuan dari asuransi itu. Sambil membawa buktinya kepada hakim, Kanji membenarkan hal itu. Lalu dia kembali menuntut bahwa kerugiannya disebabkan oleh Tuhan dan meminta Siddheswar membacakan mantra-mantra untuk mendatangkan berbagai macam dewa atau Tuhan. Lalu Kanji menyindir Siddheswar jika dia akan diberi bagian jika dirinya berhasil memanggil Tuhan. Keberatan akan ucapan Kanji, pengacara tersebut berdiri dan berkata, jika Kanji telah menghina seorang pelayan Tuhan sebagai bisnis, Kanji membenarkan soal itu. Dia berkata, jika itu telah menjadikannya bisnis, mengingat orang yang telah mendatangi kuil, dia harus bayar parkir, lalu kembali membayar untuk mengantri, dan kotak sumbangan pun juga diletakkan di samping patung. Bahkan mereka juga meminta bayaran untuk persembahan kepada Tuhan. Dia juga yakin jika para pendeta telah menerima gaji dan mereka bahkan mendapatkan keuntungan dari pajak pendapatan. Jadi di mana letak pelayanannya, ucap Kanji. Dia juga kembali memberikan pernyataan jika tidak ada yang namanya resesi dalam bisnis mereka dengan mengatasnamakan Tuhan untuk penghasilannya. Lalu pengacara terdakwa pun kembali menyangkalnya dan bertanya kenapa pihak kuil yang harus membayarnya. Kanji pun menjawabnya dengan memberikan pernyataan jika dia juga sering membayar premi kepada pihak kuil sambil menunjukkan buktinya. Dia menyebutkan beberapa hal premi yang dibayarnya, seperti dia telah membayar 1.000 rupiah di setiap tahunnya. Bahkan saat dulu ibu mertuanya sakit keras, dia diminta untuk membayar 11.000 rupiah. Lalu pihak kuil berkata untuk melakukan pemujaan dan saksikan keajaibannya. Mendengar itu, dia langsung membayarnya, namun ibu mertuanya tetap meninggal dunia. Siddheswar sedang emosi berteriak kepada Kanji,
Dia juga memberikan pernyataan jika yang dilakukan Kanji itu seharusnya disebut dengan sumbangan sukarela atau beramal. Kanji pun membenarkan hal itu. Dia mengatakan jika itu adalah untuk ketenangan dan kesejahteraan keluarganya, bukan untuk bersenang-senang. Tetapi Tuhan malah merampas ketenangan dari kehidupannya, karena hanya Tuhan yang dapat mendatangkan bencana alam, di mana manusia tidak dapat melakukannya. Kanji bertanya, tidaklah dirinya berhak untuk meminta ganti rugi kepada Tuhan. Pengacara terdakwa pun bertanya, kenapa dirinya tidak langsung meminta hal itu kepada Tuhan? Kenapa harus meminta kepada kuil? Lalu Kanji memberikan analogi kepada pengacara itu dengan bertanya, perusahaan apa yang menyediakan listrik rumah Anda? Jika ada gangguan listrik di rumah Anda akan menghubungi kantor PLN, bukan? Dan tidak mungkin Anda menghubungi pemegang saham perusahaannya. Mendengar itu, audiens pengadilan menjadi tertawa. Pengacara terdakwa pun mengajukan pertanyaan kepada hakim jika mereka tidak bisa mengajukan kasus melawan Tuhan karena hal kecil. Mendengar ucapan itu, Kanji menyangkal jika itu bukanlah hal kecil, di mana seluruh hidupnya dan keluarganya berada pada toko tersebut. Mengingat dirinya hanya manusia biasa dan seorang pria kelas menengah, dan hal itu membuat pengadilan menerima kasus Kanji. Dan di jadwal sidang berikutnya, kedua belah pihak harus membawakan bukti-bukti yang kuat, di mana pengadilan akan memberikan keputusannya. Kanji akan mendapatkan ganti rugi atau tidak, dan jika dia dapat, maka pihak asuransi atau pihak kuil lah yang akan membayarnya, dan pengadilan pun ditutup. Dan kelanjutan ceritanya ada di part kedua. सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवा, तेल की एक-एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे।